Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 3 Maret 2025 bersama Pastor Revi Tanot dari Manado. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa lagi sahabat Fresh Juice yang terkasih. Betapa bahagianya kita bisa berjumpa pada bulan Maret tahun 2025, tahun yubileum ini. Mari kita maknai seluruh hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa bahagianya kita hari ini diberkati dengan pesan Injil Tuhan yang indah untuk kita semua, yang diinspirasikan oleh kisah mengenai seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus bertanya bagaimana supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Dia sudah kaya, segala sesuatu yang ia perlukan ada padanya, tetapi dia sangat merindukan hidup kekal. Berarti dari semua yang ada padanya, dia tidak merasa bahwa dia sudah mengalami dan menikmati hidup yang kekal. Dan dia datang kepada Yesus meminta bagaimana supaya dia mendapatkan hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus kemudian menyampaikan kepadanya, karena dia orang Yahudi, apa yang diminta melalui hukum Taurat yang kita kenal dengan 10 perintah Allah. Ternyata orang muda yang kaya ini, dia telah melaksanakan semua perintah Allah itu, perintah hukum Taurat. Akan tetapi ternyata masih ada yang kurang. Dan Yesus menunjukkan kepadanya apa yang kurang padanya. Yaitu pertama, harta yang ada padanya janganlah hanya menjadi harta dunia,
Akan tetapi haruslah itu semua menjadi harta surgawi. Caranya adalah dengan berbagi kasih. Menjadikan harta itu harta surgawi, yaitu dengan menolong orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang perlu dibantu. Itu yang pertama, tapi belum cukup. Lalu Yesus katakan, pergilah, jualah segala hartamu, berikanlah kepada orang miskin, dan ikutilah aku. Nah, inilah kunci kekayaan kita yang sejati, yaitu menjadikan Yesus Tuhan kita sebagai milik kita yang paling berharga. Karena Yesus tidak dapat dinilai dan tidak dapat diukur dengan uang. Uang, kekayaan dunia ini tak mampu untuk mengukur kekayaan kasih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Maka kalau kita mengikuti Yesus, kita memiliki Yesus, maka segala-galanya ada pada kita. Nah, itulah maksud Yesus ketika dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu pasti akan ditambahkan kepadamu. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, dengan demikian ketika kita memiliki Yesus, maka kita akan mendapatkan harta kekayaan yang melimpah, baik jasmani maupun rohani. Nah, jangan kita salah mengira. Jadi bukan karena kita kaya lalu kemudian kita mengikuti Yesus, akan tetapi karena kita mengikuti Yesus maka kita menjadi sangat kaya. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 Yesus katakan, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahannya. Dan karena itulah ketika kita datang tinggal bersama dengan sang pokok anggur yang benar, itulah Yesus sendiri, maka segala rahmat yang kita perlukan itu menjadi berangalir dari dalam diri Yesus kepada kita sebagai ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Maka betapa bahagianya kita dipenuhi dengan kekayaan iman, kekayaan rohani, harta surgawi yang melimpah. Dan jangan cemas kalau kita punya harta surgawi. Apa itu? Nilai-nilai iman Kristiani, nilai-nilai hidup yang paling berharga, dan nilai itu tidak bisa diukur dengan uang. Kita jujur, kita murah hati, kita berbelas kasih, maka harta ini akan menjadi bagi kita modal yang begitu besar untuk menikmati harta-harta yang lain. Percayalah, ketika kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, menjadikan Yesus milik kita yang paling berharga, harta terpendam, mutiara yang kita inginkan dan harapkan, maka segala sesuatu pasti Tuhan tambahkan kepada kita dan kita hidup dalam kelimpahan rahmat dan berkat Tuhan. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat beraktivitas, selamat menjalani hari ini, disertai dan dikuatkan selalu oleh berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 3 Maret 2025. Terima kasih kepada Pastor Revi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Ciao.